Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan Allah menyertai kita semuanya. Amin. Pertanyaan bingung, Tuhan kok bisa mati? Saudara-saudara, ada banyak orang yang sangat tidak memahami kenapa Tuhan Yesus kok bisa wafat. Padahal Dia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Bahkan orang yang tidak memahami misi Yesus Kristus malahan mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus, tetapi orang yang menyerupai Yesus. Jadi menurut mereka Yesus tetap hidup, tidak mati. Kalau dikatakan Yesus mati, malah berkesimpulan Alkitab telah dipalsukan. Anehnya, tuduhan pemalsuan Alkitab terjadi dalam rentang ratusan tahun setelah kekristenan bertumbuh kembang. Padahal fakta yang benar dan akurat, Yesus Kristus memang benar-benar disalib di Bukit Golgota, yang juga disebut Bukit Tengkorak, juga disebut orang Kalvari. Dalam benak pikiran banyak orang, Tuhan itu kekal, abadi. Tuhanlah sumber hidup yang sejati. Kenapa bisa mati? Malahan dengan cara yang keji dan kejam disalib. Pikiran bahwa Yesus Kristus tidak mungkin mati pun juga muncul di benak murid Yesus sendiri, yaitu pada diri Petrus. Ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya akan mati, seperti ditulis dalam kitab Matius 16 ayat 25 dan Markus 8 ayat 23, Yesus menegur keras Petrus karena ketidakpercayaan pada apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata bahwa di Yerusalem Yesus akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua agama, dari para imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di ayat 21. Kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 22. Lalu kata Yesus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Apa yang dikatakan Yesus bahwa dirinya akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan itu adalah penggenapan dari nubuat para nabi dan mazmur atau Zabur, dan itu dikatakan sampai 3 kali dalam kesempatan yang berbeda. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus benar-benar dibunuh, mati, dan bangkit atau hidup pada hari ketiga yang dikenal dengan hari Paskah. Penderitaan serta pembunuhan Yesus melalui penyaliban itulah yang disebut penebusan manusia dari kutuk dosa yang adalah maut, kematian. Dengan Yesus bangkit dari kematian, itu menjadi tanda kemenangan bahwa kuasa maut, kuasa kematian kekal telah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga para pengikutnya, orang-orang yang menerima dan percaya pada Yesus juga akan mengalami kemenangan
atas maut dan akan hidup kekal di surga. Lewat kematian di kayu salib itulah cara Allah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut di neraka. Ratusan tahun sebelumnya Allah telah memberikan gambaran bahwa untuk penebusan dosa dan salah umatnya, yaitu orang Israel di bawah pimpinan Musa, orang harus mengorbankan hewan kurban berupa domba, kambing, lembu, atau burung tekukur untuk menebus dosa dan salah yang telah diatur ketentuannya oleh Musa atas petunjuk Tuhan. Kemudian Allah sendiri yang mengutus Yesus Kristus sebagai anak domba Allah untuk dikorbankan guna menebus manusia dari kuasa dosa dan maut. Jadi melalui darah itulah terjadi penebusan. Maka sudah jelas bahwa Yesus telah menjadi kurban yang agung untuk menebus kuasa dosa-dosa manusia. Karena kasih Allah yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Dosa-dosa manusia hanya bisa dibersihkan dengan darah yang suci, bukan darah hewan yang derajatnya lebih rendah dari darah manusia. Sementara manusia sudah penuh dosa, tidak mungkin darahnya bisa mensucikan dirinya sendiri. Itulah perlu disucikan dengan darah yang kudus, yang tak bernoda, yaitu darah anak Allah sendiri, Yesus Kristus. Jadi memang Yesus adalah Tuhan yang harus mati sebagai cara dan bukti nyata cara menyelamatkan manusia. Yesus sendiri sadar akan tugas yang diembannya itu. Walaupun sebagai manusia, Yesus juga merasakan ada rasa sedih dan gentar, seperti ditulis dalam Matius 26 ayat 37. Takutan dalam diri Yesus seperti yang disampaikan oleh keempat penulis Injil saat menjelang dia akan ditangkap. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani dengan peluh bercucuran dan berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius 26 ayat 38. Bahkan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia ingin menolak cawan penderitaan itu, namun ia berserah dan taat kepada Bapa. Pada ayat 39 ditulis, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Fakta lain menunjukkan bahwa Yesus sendiri yang benar-benar menyatakan akan kematiannya, sekaligus juga kuasa untuk bangkit, seperti ditulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Demikian, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga juga sumber hidup sama seperti Allah Bapanya. Kata Yesus dalam Yohanes 5 ayat 21, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya."
Dengan demikian, sangatlah naif dan salah besar kalau dikatakan yang disalib bukan Yesus, tetapi orang lain yang mirip Dia. Begitu juga sangat naif dan tak berdasar pertanyaan, kok Tuhan bisa mati? Yesus Kristus benar-benar mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Inilah penebusan, inilah penyelamatan untuk manusia, sekaligus anugerah hidup kekal bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kata Yesus, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Hanya di dalam Yesus manusia diselamatkan, diampuni, dan boleh bersama-sama nanti tinggal di surga dalam kehidupan yang kekal, penuh damai dan sukacita. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena penebusan Anak Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalib dan melalui darahnya mensucikan kami dari kuasa dosa, sehingga kami beroleh pengampunan dosa, kami beroleh hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang masih ragu akan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat. Kuatkan mereka, doronglah mereka untuk boleh menerima keselamatan yang cuma-cuma melalui darah dan penebusan Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Bapa yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, berkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka seturut yang Tuhan kendaki. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya karena sudah waktunya berumah tangga dan sudah bekerja. Pertemukanlah dengan calon pendamping hidupnya, seorang penolong yang akan menemani menjadi satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami mohon, berkatilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga namun belum mempunyai keturunan. Berkatilah Bapa, supaya rumah tangganya penuh sukacita, lengkap dengan anak-anak. Kami mohon, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, kesulitan ekonomi, tagihan, kebangkrutan, ancaman kegagalan dalam usaha. Berkatilah, jauhkanlah dari kebangkrutan, tapi biarlah kuasa Tuhan Yesus boleh memberkati. Bapa, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam famili mereka. Tuhan, tolong agar terjadi damai rukun dan saling mengerti sehingga merasakan kerukunan yang indah, penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Berkatilah juga kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kuasa Tuhan melalui setiap perawatan, pengobatan oleh para medis dan obat-obatan. Beri Tuhan berkat penyembuhan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan. Kuatkan iman mereka. Tuntunlah oleh kuasa Roh Kudus, beri semangat sehingga senantiasa datang kepada Bapa, tidak melupakan waktu-waktu bersama Bapa, sehingga mendapatkan kedamaian dan jalan keluar
Juga kami berdoa untuk terjalinnya kedamaian, kerukunan, toleransi di negeri kami, untuk saling menghormati, saling mendukung, saling menolong. Beri Tuhan berkat pemerintah kami, mengatasi berbagai persoalan. Kami mohon berkatilah anak-anak-Mu, teguhkan imannya dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin.